Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Latifah Rasyidah, BP 1810541014. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan mengenai definisi dari analisis faktor, di mana definisinya yaitu analisis faktor adalah sebuah teknik yang digunakan untuk mencari faktor yang mampu menjelaskan hubungan atau korelasi antara berbagai indikator independen yang diobservasi. Analisis faktor merupakan perluasan dari analisis komponen utama, yang digunakan juga untuk mengidentifikasi sejumlah faktor yang relatif kecil yang dapat digunakan untuk menjelaskan sejumlah besar variabel yang saling berhubungan. Tujuan utama dari analisis faktor adalah untuk menjelaskan struktur hubungan di antara banyak variabel dalam bentuk faktor atau variabel laten atau variabel bentukan. Faktor yang terbentuk merupakan besaran acak atau random quantities yang sebelumnya tidak dapat diamati atau diukur untuk ditentukan secara langsung. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai analisis faktor, yaitu kita analisis di SPSS. Kita buat dulu datanya di Microsoft Excel. Ini datanya sudah dibuat sebelumnya. Lalu buka aplikasi SPSS, klik variable view, lalu buat X1, X2, X3, X4, X5, dan X6. Selanjutnya beri label yang dimana yang pertama yaitu kehadiran, yang kedua yaitu nilai UTS, yang ketiga yaitu nilai UAS, dan yang keempat yaitu keaktifan, yang kelima etika, yang keenam tugas. Selanjutnya copy data yang ada di Microsoft Excel ke aplikasi SPSS yang di data view. Copy data ini ke data view, lalu dipaste. Selanjutnya klik analyze, lalu klik dimension reduction, setelah itu klik faktor, lalu pindahkan semuanya ke variabel, lalu klik descriptive. Setelah itu centang initial solution dan anti image serta KMO, lalu klik continue. Di extraction klik correlation matrix dan display centang keduanya, setelah itu klik continue. Lalu di rotation klik varimax, lalu centang rotation solution, lalu klik continue. Setelah itu di scores klik save as variable dan klik regression, lalu klik continue. Setelah itu klik OK. Tunggu hingga semua data tabelnya keluar. Lalu setelah itu setelah datanya keluar, maka kita akan coba untuk membahas satu persatu dari data tabel yang ada. Kita tunggu dulu sampai semua data yang ada keluar. Baru setelah itu kita akan mencoba untuk membaca atau membahas bagian-bagian dari tabel tersebut. Baiklah, tabel pertama yaitu KMO and Bartlett's test, di mana tabel ini berguna untuk mengetahui kelayakan suatu variabel apakah dapat diproses lebih lanjut menggunakan teknik analisis faktor ini atau tidak. Caranya dengan melihat nilai KMO MSA
Jika nilainya lebih besar dari 0,50, maka teknik analisis faktor dapat dilanjutkan. Berdasarkan output di atas, diketahui nilai KMO MSA sebesar 0,758, yang berarti besar dari 0,50, dan nilai Bartlett Test of Sphericity atau signifikan sebesar 0,000, yang kecil dari 0,05. Maka analisis faktor dalam penelitian ini dapat dilanjutkan karena sudah memenuhi persyaratan yang pertama. Baiklah, selanjutnya anti-image matrix, di mana ini berguna untuk mengetahui dan menentukan variabel mana saja yang layak pakai dalam analisis faktor. Perhatikan bagian anti-image correlation. Pada tabel tersebut terdapat kode huruf A yang artinya tanda untuk Measure of Sampling Adequacy atau MSA. Diketahui nilai MSA masing-masing yang diteliti adalah sebagai berikut, di mana kehadiran sebesar 0,774, nilai UTS sebesar 0,728, dan nilai UAS sebesar 0,799, nilai keaktifan sebesar 0,881, nilai etika sebesar 0,668, dan nilai tugas sebesar 0,621. Persyaratan yang harus terpenuhi dalam analisis faktor adalah nilai MSE besar dari 0,50. Dari hasil di atas, diketahui bahwa nilai MSE untuk semua variabel yang diteliti adalah besar dari 0,50. Maka persyaratan kedua dalam analisis faktor ini pun terpenuhi. Baiklah, selanjutnya tabel komunalitis menunjukkan nilai variabel yang diteliti apakah mampu untuk menjelaskan faktor atau tidak. Variabel dianggap mampu menjelaskan faktor jika nilai extraction lebih besar dari 0,50. Berdasarkan output di atas, dapat kita lihat dan kita ketahui bahwa nilai extraction untuk semua variabel adalah lebih besar dari 0,50. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa semua variabel dapat dipakai untuk menjelaskan faktor. Selanjutnya, tabel total variance explained menunjukkan nilai masing-masing variabel yang dianalisis. Dalam penelitian ini, ada 6 variabel, berarti ada 6 komponen yang dianalisis. Ada 2 macam analisis untuk menjelaskan suatu varian, yaitu initial eigenvalues dan attraction sum of squared loading. Pada bagian initial eigenvalues menunjukkan faktor yang terbentuk apabila semua faktor dijumlahkan menunjukkan jumlah variabel, yaitu 3,581 ditambah 1,411 ditambah 0,406 ditambah 0,324 ditambah 0,165 ditambah 0,114. Sama dengan 6 variabel, sedangkan pada bagian extraction sum of squared loadings menunjukkan jumlah variasi atau banyaknya faktor yang dapat terbentuk. Pada hasil output di atas ada 2, yaitu 3,581 dan 1,411. Penjelasan lain kotak warna hijau berdasarkan tabel output total variance explained pada bagian initial eigenvalues, maka ada 2 faktor yang dapat terbentuk dari 6 variabel yang dianalisis, di mana syarat untuk menjadi sebuah faktor, maka nilai eigenvalue harus lebih besar dari 1. Nilai eigenvalue komponen 1 sebesar 3,581 atau besar dari 1, maka faktor 1 dapat dan mampu menjelaskan sebesar 59,684. Sedangkan nilai eigenvalue komponen 2 sebesar 1,411 lebih besar dari 1, maka menjadi faktor 2 dan mampu menjelaskan sebesar 23,510% variasi. Jika faktor 1 dan faktor 2 dijumlahkan, maka akan mampu menjelaskan sebesar 83,193 variasi. Catatan, nilai total komponen 3, 4, 5, dan 6 tidak dihitung sebab nilai eigenvalue komponen 3, 4, 5, dan 6 kecil dari 1, maka tidak menjadi faktor. Selanjutnya, gambar scree plot ini dapat juga menunjukkan jumlah faktor yang terbentuk. Caranya dengan melihat titik komponen yang memiliki nilai eigenvalue
besar dari 1. Dari gambar screenplot di atas, ada 2 titik komponen yang memiliki nilai eigenvalue besar dari 1 yang dapat kita lihat di kotak yang berwarna merah. Maka dapat diartikan bahwa ada 2 faktor yang dapat terbentuk. Selanjutnya, komponen matrik menunjukkan nilai korelasi atau hubungan antara masing-masing variabel dengan faktor yang akan terbentuk. Misal dari output di atas terlihat pada variabel etika, yakni nilai korelasi variabel ini dengan faktor 1 adalah sebesar 0,656 dan korelasi dengan faktor 2 sebesar 0,635. Untuk variabel yang lain, cara memaknainya sama seperti pada variabel etika. Selanjutnya, rotated component matrix, di mana untuk memastikan suatu variabel masuk dalam kelompok faktor mana, maka dapat ditentukan dengan melihat nilai korelasi terbesar antara variabel dengan faktor atau komponen yang terbentuk. Selanjutnya, komponen transformation matrix menunjukkan bahwa pada komponen 1 nilai korelasinya adalah sebesar 0,881 besar dari 0,5 dan komponen 2 nilai korelasinya sebesar 0,881 besar dari 0,5. Karena nilai korelasi semua komponen besar dari 0,5, maka kedua faktor yang terbentuk ini dapat disimpulkan layak untuk merangkum ke-6 variabel yang dianalisis. Baiklah, sekian dulu pembahasan kali ini mengenai analisis faktor. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf.